Ibu absen dulu ya. Bu Cantika, hadir. Fajarina, hadir. Galuh, hadir nggak Galuh? Mana Galuh? Sakit. Besok jenguk bareng kalau sakit. Ilma Hafizah, hadir. Jovi, sakit juga. Lagi sakit ya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Sekarang tuh musimnya lagi panas, hujan. Mau kita? Hadir. Kita? Hadir. Suratul Murni? Hadir. Muhammad Arifin Ilham? Hadir. Jadi sudah ada semua ya? Baik. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian pengolahan data dengan berpikir komputasional. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, kemarin minggu yang lalu kita sudah bahas nih tentang berpikir komputasional secara umum. Masih ingat apa berpikir komputasional secara umum? Kira-kira kita tuh pernah nggak sih berpikir komputasional? Pernah nggak? Pernah ya? Tanpa kita sadari. Contohnya, kita mau pakai sepatu, itu termasuk berpikir komputasional nggak ya? Coba bayangin. Pertama kita siapin sepatunya, kaos kakinya, itu termasuk berpikir komputasional nggak? Ada langkah-langkahnya, ya. Jadi tanpa kita sadari kita sebenarnya sudah terbiasa berpikir komputasional. Hanya saja kita nggak sadar. Jadi, pasti kalau berpikir komputasional itu harus pakai komputer, gitu pasti bayangin. Padahal enggak ya. Tanpa kita sadari, Allah itu sudah menciptakan kita itu terstruktur, detail, rinci, lebih baik dari teknologi-teknologi yang ada sekarang. Mungkin kita sekarang ada ChatGPT, Meta, gitu ya. Kita masukin prompt apa aja nanti mereka bisa jawab. Tanpa kita sadari yang buat itu siapa? Yang buat itu siapa? Manusia. Kira-kira apakah ada ya? Apakah bisa manusia itu menyamakan kehebatannya Allah? Kan nggak mungkin. Oke, jadi nanti di pembahasan ini kita akan membahas penyelesaian pengolahan data dengan berpikir komputasional. Nah, ini adalah indikator capaian pembelajaran. Terbaca nggak? Keblur ya? Pengenalan data atau pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke. Kira-kira udah kebayang belum sih kita mau ngapain? Lemes ya, belum ya. Oke, silakan berdiri, kita SDG dulu. Jadi sekarang temanya berpikir komputasional dan kita juga harus cek apakah kita masih fokus untuk berpikir komputasional. Oke. Cluenya adalah tidak sesungguhnya ya. Tidak sesungguhnya. Seperti biasa kalau tidak sesungguhnya berarti apa? Lawan katanya. Oke. Jadi kalau tidak bunyi. Sunyi. Oke, 1 2 3 bunyi. Coba ya. Oke, 1 2 3 bunyi. Bunyi. Sunyi. Bunyi. Bunyi. Sunyi. Oke, good. Kasih tepuk tangan buat jadi kita udah fresh ya minimal ya, udah pemanasan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang tujuan pembelajarannya. Coba Panji boleh dibaca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat memecahkan masalah klasifikasi makhluk hidup menggunakan prinsip dekomposisi. Peserta didik dapat mengidentifikasikan pola dalam data makhluk hidup. 3. Peserta didik dapat melakukan abstraksi informasi yang relevan dan mengabadikan yang tidak perlu dalam pengalisifikasian. Peserta didik dapat merancang algoritma untuk mengorganisir klasifikasi makhluk hidup. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian sekarang ibu mau tanya, mengapa burung bisa terbang? Mengapa burung bisa terbang? Karena memiliki sayap. Oke. Mengapa
akan ada sebuah topik besar. Topiknya adalah makhluk hidup, misalnya klasifikasi makhluk hidup. Nah, nanti kita akan pecah. Nah, itu adalah dekomposisi. Kemudian pengenalan pola untuk menemukan tren data yang dapat memberikan informasi yang berharga dengan cara mengelompokkan data. Jadi datanya nanti dikelompokkan. Hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di udara. Ada nggak hewan yang hidup di udara? Atau ya pokoknya nanti dikelompokkan dengan klasifikasinya masing-masing. Itu adalah tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga ada abstraksi, yaitu menyederhanakan. Kita kelompokkan. Dia misalnya, oh dia terbangnya dengan sayap yang seperti apa? Oh dia makannya dengan paruh. Tahu paruh nggak? Paruh ya apa sih namanya? Cucuk iya itu kan beda-beda ya. Tahu nggak? Tahu nggak penguin itu makannya apa? Nah, kenapa dia paruhnya bentuknya seperti itu? Bayangin kalau paruhnya itu dia cuma bentuknya kayak kucing gitu doang. Bisa nggak dia ngambil ikan di dalam air? Nah, jadi sudah disesuaikan. Nah, nanti kita kelompokkan di abstraksi. Kemudian di algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas berurutan. Jadi kita nanti akan buat urutannya. Contohnya yang seperti pembelajaran sebelumnya, kita sudah buat algoritma sederhana, ya. Tata cara memasak mie, misalnya. Dengan cara apa sih tata cara memasak mie? Oh, siapkan dulu airnya, direbus hingga matang, kemudian begini. Itu namanya algoritma. Itu adalah tahapan yang terakhir. Jadi, berdasarkan instruksi tadi, nah ini ya, sudah dikelompokkan seperti ini. Oke, baik. Yang selanjutnya, buatlah pengolahan data dengan berpikir komputasional dengan topik yang sama, namun dengan analisis yang berbeda. Oke. Jadi ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, jadi izin Ibu bagi LKP. Silakan ditulis nama kelompoknya dulu. Ditulis nama kelompoknya di bagian atas. Ya, itu kan ada ya nama kelompoknya di atas ya. Ya, boleh silakan ditulis nama kelompoknya lengkap. Baik, jadi kita perhatikan LKPD-nya sudah ditulis ya. Di situ ada tujuan pembelajarannya sama, mengidentifikasi prinsip dasar dalam klasifikasi makhluk hidup. Kemudian memecahkan masalah klasifikasi makhluk hidup menggunakan prinsip dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dan yang terakhir adalah merancang instruksi terorganisir dalam pengolahan data klasifikasi makhluk hidup. Nah, lihat di bagian-bagian ada bagian 1 ya dengan keterangan dekomposisi. Pilih 3 jenis makhluk hidup yang dapat ditemukan di sekitar rumah. Kira-kira di sekitar rumah ada apa aja? Ada hewan apa aja sih? Ya, kucing, sapi, ular, lagi semut nggak ada di rumah kalian? Ada. Nyamuk? Ada. Lalat? Ada. Terus lagi cicak, kecoa, terus seribu, ya kan? Oke, jadi silakan diikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Boleh diskusikan dulu dengan temannya, Ibu kasih
Jadi hasil kerja kami adalah gimana penampilan dari kelompok 1, boleh kita kasih aplaus. Ya boleh kembali ke tempat. Oke, kelompok 2 boleh. Perwakilan kelompoknya boleh lanjut. Kelompok 2, ayo mumpung waktunya masih. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ilham Jasani, rekan saya. Jadi hasil diskusi kami adalah, Jadi itu tadi adalah pemaparan dari kelompok 2. Boleh kita kasih aplaus dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ayo Panji. Silakan kelompok 3. Boleh perkenalannya dulu. Nama saya Panji dari ini. Ya, salah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji, kami nama saya Bakir. Jadi yang kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, terus jadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi Ibu apresiasi ya. Jadi dengan waktu yang singkat ternyata kalian dapat membuat suatu contoh di mana berpikir komputasional itu dengan mengintegrasikan pembelajaran IPA ya, klasifikasi pembelajaran, klasifikasi makhluk. Kenapa Pak Ibu ingin mengintegrasikan dengan klasifikasi makhluk hidup? Karena tanpa kita sadari kita kan hidup berdampingan ya. Alangkah baiknya kita kan mengenali hewan-hewan yang ada di sekitar kita, mengklasifikasikannya, dan Ibu sengaja untuk mengintegrasikan dengan pembelajaran IPA karena pada pertemuan sebelumnya pembelajaran IPA kita juga sudah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi dari hasil yang sudah kalian paparkan tadi, hasilnya sudah sangat baik. Dengan waktu yang singkat ternyata kalian sudah dapat membuat suatu algoritma yang tersusun dengan rapi. Nah, jadi ini kan sudah 10 menit lagi kita akan berakhir ya jamnya. Kira-kira gimana perasaan kalian setelah belajar tentang berpikir komputasional? Dari yang sebelumnya kita berpikir bahwa berpikir komputasional itu susah, pasti harus pakai komputer, sedangkan kita di pesantren tidak diperkenankan untuk menggunakan gadget dan segalanya. Ternyata setelah belajar ini kita bisa nggak sih berpikir komputasional? Bisa. Ya. Jadi harapannya dengan belajar informatika ini kita semakin sadar bahwa memang sekarang ini perkembangan zaman sudah sangat pesat, namun kita harus percaya diri bahwa kita sudah difasilitasi sama Allah dengan otak yang baik, dengan tubuh yang sempurna. Seharusnya kita harus menyadari bahwa kita pun bisa tanpa tergantung dengan gadget gitu ya. Tapi kalau untuk seringan boleh nggak Bu? Boleh, tapi tidak untuk tergantung. Rasanya gampang banget